Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Rusiati atau Rusi. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang laporan keuangan dan tahap akhir menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Pengertian laporan keuangan sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Bentuk-bentuk laporan keuangan di sini juga pada prinsipnya sama dengan perusahaan jasa, yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan, neraca, dan arus kas. Perbedaan laporan keuangan yang ada di perusahaan dagang adalah terdapat rekening persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Itu perbedaannya dengan perusahaan jasa. Nah, di dalam menyusun laba rugi, di sini yang harus diperhatikan adalah terdapat rumus-rumus yang harus dipahami. Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun laporan laba rugi adalah menghitung penjualan bersih, di mana rumusnya penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Nah, fungsinya apa setelah menghitung penjualan bersih? Supaya memperoleh laba kotor, di mana rumusnya penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Jika penjualan bersihnya lebih besar dari HPP, maka akan memperoleh laba kotor. Dan sebaliknya, jika penjualan bersih lebih kecil daripada HPP, maka akan memperoleh rugi kotor. Adapun rumus untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Di mana pembelian bersih rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita menghitung laba bersih. Rumusnya adalah laba kotor dikurangi beban usaha atau biaya operasional perusahaan. Nah, di sini laba bersih ini belum dikurangi dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Jadi setelah memperoleh laba bersih ini harus dikurangi lagi pendapatan atau biaya di luar usaha jika ada, sehingga memperoleh laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk laporan laba rugi di sini sama bentuknya atau jenisnya seperti di perusahaan jasa, tetapi di perusahaan dagang yang dipakai hanya multiple step, yaitu terdapat pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Sedangkan untuk perusahaan jasa kemarin memakai metode atau bentuk single step. Kita langsung saja ke contoh laporan laba rugi multiple step. Bentuknya seperti ini. Di sini ada penjualan, tadi rumusnya sudah dipelajari, yaitu penjualan dikurangi retur atau potongan penjualan untuk menghasilkan penjualan bersih. Setelah itu apa? Nah, di perusahaan dagang ini poinnya. Dikurangi harga pokok penjualan. Tadi rumusnya sudah ya. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir menghasilkan harga pokok penjualan. Sehingga diperolehlah di sini laba kotor, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Menghasilkan laba kotor 430/20 dan setelah itu dikurangi semua biaya operasional sehingga menghasilkan laba bersih sebelum pendapatan atau biaya di luar usaha. Setelah itu dikurangi pendapatan atau biaya di luar usaha. Dan akhirnya memperoleh laba bersih setelah pendapatan atau biaya di luar usaha. Atau disebut juga dengan laba bersih sebelum pajak. Yaitu sebesar 383.920. Sama dengan yang ada di neraca lajur. Laporan keuangan yang kedua adalah perubahan modal. Di sini sama langkahnya, modal awal ditulis, ditambah laba bersihnya tadi berapa, dikurangi private, sehingga menghasilkan modal akhir 31 Desember 577.420.
Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca. Di sini neraca masih menggunakan data Dwi Harvit, menghasilkan total aktiva 724.100 dan pasifanya 724.100. Di sini modalnya ditulis setelah tadi dilakukan laporan perubahan modal. Nah, tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, tahapannya sama seperti perusahaan jasa. Yang pertama adalah jurnal penutup yang dilakukan pada akhir tahun, menutup semua rekening yang ada di laba rugi dan private. Yang kedua, neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, di sini tinggal memindahkan kolom neraca yang ada di neraca lajur, isinya sama. Kecuali kalau ada private itu masuk ke perubahan modal. Yang ketiga atau yang terakhir adalah membuat jurnal penyusunan kembali atau jurnal kembali. Nah, ini dilakukan pada awal tahun berikutnya. Yang perlu dilakukan jurnal kembali ada 4 macam jurnal penyusunan seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, biaya dibayar di muka, itu harus dilakukan jurnal kembali. Kita lihat dari data, nanti untuk memberikan contoh, kita akan lihat dari data perusahaan dagang Dwi Harvit, tapi sebelum itu, di sini adalah jurnal penutup yang harus dilakukan. Pada prinsipnya ada 5. Yang pertama menutup perkiraan penjualan ke perkiraan laba rugi, jurnalnya. Penjualannya tadinya kredit, dipindah ke debit, dilarikan ke ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba ruginya di kredit. Begitu juga untuk menutup retur penjualan dan potongan penjualan. Yang tadinya retur dan potongan debit menjadi di kredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Untuk biaya dan harga pokok penjualan juga seperti itu. Yang tadinya di debit menjadi di kredit, HPP dan biaya, seluruh biaya-biaya di sini ditulis, debitnya ikhtisar laba rugi. Yang keempat, menutup perkiraan laba atau rugi ke modal atau laba ditahan. Jika rugi, modalnya di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Sebaliknya, jika laba, ikhtisar laba rugi debit, kreditnya modal atau laba ditahan. Yang terakhir menutup perkiraan private ke perkiraan modal. Debitnya modal, kreditnya private jika ada. Nah, langsung saja ke contoh data dari Dwi Harvit di sini. Tinggal memasukkan angka-angkanya, jurnal penutupnya seperti tadi. Yang pertama, debit penjualan, kreditnya ikhtisar laba rugi. Yang kedua, ikhtisar laba rugi, kreditnya retur penjualan karena tidak ada potongan penjualan, hanya retur. Yang ketiga, menutup rekening HPP dan biaya-biaya ke rekening laba rugi, debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya HPP, dan semua biaya-biaya ditulis di sini di total, sehingga total ikhtisar laba ruginya sama dengan total HPP dan biaya-biaya. Yang keempat, menutup perkiraan laba ke modal. Karena tadi laba, maka memakai jurnal yang laba. Debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal sebesar 383.920.000. Itulah kurang lebih jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Kita lanjutkan lagi ke neraca setelah penutupan buku. Nah, untuk neraca ini hanya mengambil isi neraca yang ada di neraca lajur. Jadi angka-angkanya cuma dipindahkan saja menjadi neraca saldo setelah penutupan. Ini angka-angkanya tinggal memindahkan saja kas. Di sini ada nama rekening, dan saldonya berapa. Tinggal dipindahkan dari neraca lajur. Kecuali modal, di sini mengambil dari laporan perubahan modal. Sehingga neraca saldo setelah penutupan jumlahnya 742.700, debit kredit sama. Yang terakhir adalah membuat jurnal kembali. Tadi ada 4 macam yang perlu dibuat jurnal kembali. Di sini saya tampilkan lagi semua jurnal Dwi Harvit yang lalu. Setelah dicek, ada 3 yang harus dibuat jurnal pembaliknya. Yaitu yang pertama adalah
Untuk membalik jurnal penyesuaian advertensi dibayar di muka. Jurnalnya tinggal dibalik saja. Yang tadinya kredit menjadi debit, yang tadinya debit menjadi kredit. Sehingga jurnalnya biaya advertensi, kreditnya advertensi dibayar di muka. Begitu juga untuk gaji yang masih harus dibayar. Debitnya utang gaji, kreditnya biaya gaji. Yang ketiga, sewa yang masih harus dibayar. Debitnya utang sewa, kreditnya biaya sewa. Jadi jurnal pembalik itu cuma membalik saja. Yang debit menjadi kredit, yang kredit menjadi debit. Itulah kurang lebih tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan sampai jurnal pembalik yang terakhir. Kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.